Malam pun tiba. Nah, anak-anak ini pada pergi taraweh tuh ke musola yang ada di kampung. Allahu Akbar. Loh, kok kamu di sini? Bukannya tadi kamu sholat? Sholat apa? Orang ini aku baru bangun. Terus yang tadi mama lihat apa? Dan disitulah tersebar kabar kalau dulu konon katanya ada rombongan pengantin yang tewas di tempat tersebut. Nah, setelahnya ia itu kerap mengganggu dengan cara menampakkan wujudnya, di mana pengantin tersebut menggunakan kebaya merah. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat Season 2. Kalau ada yang nanya kenapa bang sekarang kok tangannya bener? Nah, karena memang ini udah akhir-akhir nih Om Mamat Season 2 udah mau tamat. Jadi makanya kalian ikutin terus akhir dari Om Mamat Season 2 ini. Nah, cerita kali ini datang dari Bu Indah yang berasal dari Jawa Timur yang mempunyai kisah tentang misteri jam 3 pagi. Cerita ini dikirim oleh salah satu kontributor kita yang menurut gue ceritanya wah, gila sih. Di mana keanehan ini terjadi setiap jam 3 pagi di rumahnya Bu Indah. Nah, uniknya kejadian ini itu juga terjadi di bulan Ramadan beberapa tahun yang lalu. Lucu juga ya, kalau lagi sahur tiba-tiba malah ketemu sama si Poci. Tapi ya balik lagi nih ke kalian, karena emang kan banyak juga yang bilang katanya kalau bulan puasa itu setan dibelenggu. Jadi nggak ada setannya. Nah, kalau menurut kalian sendiri kayak gimana? Komen aja di bawah. Oh ya guys, sebelum gue lanjutin nih, kalian bisa lihat nih, hoodie keren yang gue pakai ini ya udah pasti dari hoodieku. Jadi buat kalian yang nyari kebutuhan tentang hoodie, langsung aja ke hoodieku karena emang ini kualitasnya bagus banget, bahannya tuh enak banget pas gue pakai dan juga harganya yang terjangkau. Langsung aja kalian pesen karena udah gampang banget, bisa lewat Shopee, Tokopedia, Lazada, atau langsung aja ke Instagram hoodieku. Oh ya, hoodieku juga bakal ada event dari tanggal 26 April 2021 sampai 9 Mei 2021. Dimana buat kalian para pemburu diskon, ini yang kalian cari-cari karena bakal ada diskon up to 50% di Grand Galaxy Park Bekasi. Jadi buruan buat kalian yang mau, gue taruh linknya di deskripsi. Jadi nikmati momen-momen ini karena ini adalah beberapa episode terakhir Om Mamat Season 2. So gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Sesekali gunakan hati untuk melihat, karena mata saja tidak cukup. Pengalaman ini dialami oleh Bu Indah ketika lagi menjalani ibadah puasa di tahun 2017 lalu di kampung suaminya. Saat itu Bu Indah sudah mempunyai 3 orang anak, di mana 2 laki-laki dan 1 perempuan. Anak pertamanya berusia 23 tahun dan anak kedua berusia 18 tahun. Sementara anak perempuannya ini berusia 14 tahun. Hari ini udah seminggu nih ceritanya puasa berjalan. Awalnya Bu Indah ngerasa ya biasa-biasa aja, nggak ada yang aneh di rumah tempat tinggalnya. Menjelang berbuka, seperti biasa, Bu Indah ini ya nyiapin makanan buat keluarganya. Di situ, suaminya dan anaknya belum pulang, jadi beliau ini cuman sendirian di rumah. Sampai-sampai dia dikagetkan tuh sama teriakan anak bungsunya dari depan rumah. Mah, aku mau telur ceplok. Tumben, biasanya paling anti sama telur.
Tanpa pikir panjang, digorenglah tuh telur sesuai dengan permintaan anaknya. Nah, ketika menjelang berbuka puasa, ketiga anaknya ini heran, kok tumben-tumbenan ibunya bikin telur ceplok. Di situ ternyata anak bungsunya ini nggak pernah minta bikinin telur ceplok. Lalu, terus Bu Indah mikir, siapa dong tadi yang minta bikinin telur ceplok? Semua saling tatap tuh di situ, tapi ya udahlah, Bu Indah bilang, udah nggak usah dibahas lebih lanjut lagi. Malam pun tiba. Nah, anak-anak ini pada pergi taraweh tuh ke musola yang ada di kampung. Allahu Akbar. Gak lama, sholat tarawih pun selesai. Nah, anak keduanya ini pulang tuh nyamperin ibunya yang lagi duduk santai-santai. Di situ, anak keduanya nanya kayak gini. Mah, kok si bocil mandi malam-malam? Hah? Ngawur aja. Orang dia masih di musola. Serius, Mah? Tadi tak panggil nyaut kok. Belum selesai perdebatan antara Bu Indah sama anak kedua, tiba-tiba si bungsu datang dari depan rumah. Otomatis merinding dong Bu Indah sama anak keduanya itu. Lah terus siapa tadi yang lagi mandi dan nyaut panggilan dari anak kedua? Langsung lah tuh mereka bergegas ngecek ke kamar mandi. Letak kamar mandinya ini ada di luar. Jadi katanya kalau orang Jawa pedalaman itu biasanya kamar mandinya terletak di samping rumah. Atau bisa juga di luar rumah, ada juga yang letaknya di pawonan. Dan penerangan dari kamar mandinya biasanya cukup minim. Oh ya, jadi pawonan itu adalah dapur kedua tuh yang biasanya berisi tungku, kayu bakar, dan juga tempat air. Jadi kayak dapur tradisional gitu yang dimiliki oleh orang dulu. Oke, kita lanjut. Jadi setelah dicek rame-rame tuh, ternyata gak ada apa-apa di kamar mandi. Ya udahlah, di situ Bu Indah langsung ngajak kedua anaknya buat masuk aja ke dalam rumah. Tapi ya lagi-lagi masih jadi misteri. Sebenarnya tadi siapa yang ada di kamar mandi? Ya karena emang suaminya Bu Indah sama si putra sulung itu masih ada di musola buat taraweh. Jadi kira-kira siapa dong? Rupanya kejadian horor ini tidak berhenti sampai di sini aja. Nah, ini kita udah masuk ke puasa hari ke-9. Saat itu Bu Indah baru bangun tuh buat nyiapin makanan sahur sekitar jam 3 pagi. Nah, ketika Bu Indah lagi ngelewatin ruang buat sholat nih, di situ dia ngeliat anak perempuannya itu lagi sholat malam. Dalam hatinya Bu Indah ini mikir, tumben banget nih anak. Biasanya penakut banget. Ke kamar mandi aja minta buat dianterin. Oh, mungkin anak ini sekarang udah jadi lebih berani kali ya, pikir Bu Indah saat itu. Nah, nggak lama Bu Indah pun ke kamar anak-anaknya nih buat ngebangunin makan sahur. Alangkah terkagetnya Bu Indah, karena di situ dia melihat anak bungsunya nih yang perempuan masih tidur-tiduran di kamarnya. Loh, kok kamu di sini? Bukannya tadi kamu sholat? Sholat apa? Orang ini aku baru bangun. Terus yang tadi mama lihat apa? Nah, karena Bu Indah ini nggak pengen nambah suasana jadi makin menakutkan, ya udahlah, dia berhentikan omongan pada saat itu dan lantas mengajak anak-anaknya untuk segera sahur. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Dari kemarin, ada aja hal aneh yang menimpa Bu Indah ini. Mulai dari sosok menyerupai anaknya, hingga ada yang minta bikinin telur ceplok. Ada apa ini sebenarnya? Nah, buat ngelupain kejadian-kejadian yang kemarin itu, Bu Indah nonton TV lah tuh sambil nungguin sahur tiba. Di situ dia nonton program komedi, ya niatnya biar dia terhibur lah, biar bisa lupa kejadian kemarin. Tapi sial, pas lagi nonton TV sendirian ini, tiba-tiba kecium bau bunga melati yang sangat kuat. Emang sih di sini Bu Indah ini lagi menstruasi, tapi ya kok ini bau bunga melati? Dan gak lama ada suara ketokan pintu dari luar rumah.
Iya, sebentar. Dibukalah tuh pintu sama Bu Indah. Tapi gak ada siapapun di luar. Anak sulungnya yang lagi ngeronda juga belum pulang saat itu. Setelah itu Bu Indah kembali lagi tuh masuk ke rumah. Dan ternyata dia melihat kalau saat itu adalah sedang jam 3 pagi. Suasana kembali mencekam saat bau bunga melati ini masih sangat menyengat, gak kunjung hilang-hilang juga. Nah, buat menghilangkan ketakutannya itu, Bu Indah pun langsung membangunkan anggota keluarganya untuk segera menyantap sahur. Ketika sampai di kamar anak keduanya, Bu Indah ini langsung ngebangunin dong. "Kak, bangun Kak, waktunya sahur nih." Tapi di situ Bu Indah melihat ada keanehan di anak keduanya ini. Dia jadi lebih dingin dan lebih pendiam. Terlebih lagi, tatapan mata dari anak kedua ini sangat tajam ke arah Bu Indah. Tapi Bu Indah nggak mau ambil pusing, dia pun langsung balik lagi tuh ke meja makan, nemenin anak-anaknya makan sahur. Tapi lagi-lagi di situ Bu Indah dibuat pusing. Karena dia melihat anak keduanya itu udah berada di meja makan. Loh, terus tadi yang di kamar itu siapa? Benar-benar Bu Indah jadi dibuat pusing dengan kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini. Akhirnya setelah sahur usai, Bu Indah pun menceritakan kejadian yang dia alami ke suaminya. Dan suaminya pun segera mengajak anak-anaknya bersama dia untuk melakukan zikir bersama. Kira-kira setelah ini, apakah teror masih berlanjut? Oh ya guys, berhubung sebentar lagi lebaran, buat kalian yang lagi nyari hampers, bisa banget loh pakai hampers dari Hoodieku ini. Karena emang di sini dapat free box, free pita, free kartu ucapan, terus juga bisa COD, bahkan gratis ongkir. Jadi buruan yang pengen ngasih doi, langsung aja di order. Setelah zikir berjamaah dilakukan, beberapa hari kemudian keadaan jadi seperti biasanya lagi. Gak ada yang berubah, jadi gangguan-gangguan itu kembali muncul. Tapi munculnya ini jadi relatif lebih berkurang. Tapi entah apa yang terjadi, mungkin karena Bu Indah itu gak ikut berzikir pada saat itu. Jadi ketenangan yang dia peroleh cuman hanya bertahan sebentar aja. Hari ini tepat di antara malam Lailatul Qadar yang tentunya ditunggu-tunggu. Nah, rutinitas Bu Indah ini ya kayak biasa. Duduk di depan teras rumah nungguin orang ronda keliling lewat. Biasanya di akhir-akhir puasa kayak gini, di tempat Bu Indah ini rame para remaja yang ikut ronda keliling. Waktu itu Bu Indah ini ditemenin sama satu orang tetangganya nih. Semuanya awalnya lancar-lancar aja sampai kehadiran satu orang wanita. Datangnya seorang wanita ke rumah Bu Indah yang memakai baju tradisional dengan kebaya warna merah. Ia terlihat anggun dan juga sangat wangi. Permisi, apakah saya boleh menumpang duduk? Oh, iya silakan. Saya habis dari rumah saudara. Kebetulan tadi lewat sini. Perkenalkan, nama saya Lasmi. Di situ tetangga Bu Indah ini coba basa-basi dulu lah sama si Lasmi ini. Hingga akhirnya ketahuan kalau Lasmi ini kayaknya baru aja selesai melakukan sebuah pertunjukan seni. Di situ tetangganya ini sempat bingung juga. Loh, harusnya kan nggak ada pertunjukan seni pas lagi bulan puasa kayak gini. Ditambah lagi di situ, Lasmi ini kerap kayak menatap Bu Indah dengan tatapannya yang sangat misterius. Hingga akhirnya Lasmi tiba-tiba aja minta izin ke Bu Indah kayak gini. Bu, saya menumpang ke kamar mandi ya. Ya udahlah, Bu Indah mau gimana lagi. Akhirnya dia pun mengizinkan si Lasmi buat pergi ke kamar mandinya. Dan di situ juga Bu Indah baru sadar kalau ternyata sekarang adalah jam 3 pagi. Di situ perasaan Bu Indah udah mulai was-was nih karena biasanya dia tuh ngalamin gangguan di sekitar jam 3 pagi. Kira-kira ini manusia apa bukan ya? Pikir dia saat itu. Apalagi tadi Bu Indah ini sempat nyium kayak ada bau bunga melati dari si Lasmi ini. Tapi karena Bu Indah nggak mau berpikir buruk sangka, akhirnya dia nyusul lah tuh tamunya ke kamar mandi. Tapi baru aja Bu Indah ini mau berdiri, langsung si Lasmi datang lagi. Nah di situ spontan tuh tetangganya langsung bisikin Bu Indah kayak gini.
Mbak, banyakin doa. Firasatku dari tadi terasa tidak enak. Iya mbak, firasat saya juga begitu. Gak lama wanita misterius itu pun langsung pamit buat minta pulang. Loh aneh banget nih cewek, abis ke WC kok langsung minta pamit pulang. Ditambah lagi saat itu, bener-bener kalau kata Bu Indah, bau bunga melati yang sangat menyengat banget. Karena emang dia juga ingat, kejadian ini beberapa hari yang lalu sama persis bau bunga melati. Bu Indah yang penasaran akhirnya coba tuh dia turun ke jalan, pengen lihat sih sebenarnya ini orang apa bukan gitu loh. Hingga akhirnya dia melihat kalau ada sosok kuntilanak yang lagi melayang di perempatan jalan. Kuntilanak itu memakai baju merah, wajahnya pucat dan juga ada luka bakar di dahinya. Sontak langsung kaget lah tuh Bu Indah. Dia langsung lari terbirit-birit, nyeret tetangganya masuk juga ke dalam rumah. Di situ dia langsung bangunin suaminya dan bilang kalau tadi ada kuntilanak masuk ke dalam rumahnya. Kagetlah di situ suaminya. Kok bisa sih dari kemarin ngalamin hal-hal horor kayak gini terus? Dan usai menceritakan kejadian tersebut, akhirnya suami Bu Indah ini meminta Bu Indah sama tetangganya untuk segera berdoa memohon keselamatan agar dihindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu kira-kira apa yang bakal terjadi selanjutnya? Seperti biasa, di setiap Ramadan di lingkungan rumah Bu Indah ini biasanya ngadain kerja bakti. Nah, dari situlah tersebar cepat kabar kejadian yang menimpa Bu Indah kemarin tuh ketika dia ketemu sama kuntilanak merah. Ya biasalah, omongan tetangga. Dan disitulah tersebar kabar kalau dulu konon katanya ada rombongan pengantin yang tewas di tempat tersebut. Nah, setelahnya ia itu kerap mengganggu dengan cara menampakkan wujudnya, di mana pengantin tersebut menggunakan kebaya merah. Sebenarnya cerita ini udah cerita lama, tapi warga jadi keingetan lagi tuh gara-gara kejadian yang dialami sama Bu Indah ini. Kerja bakti kali ini dilakukan bukan hanya buat bersihin lingkungan setempat aja tuh, tapi dilakukan juga doa bersama agar sosok wanita berkebaya merah itu tidak muncul kembali. Hari berganti, dikiranya Bu Indah setelah gangguan wanita berkebaya merah itu kejadian horor udah selesai, tapi ternyata dia salah dugaan. Seperti kisah terakhir berikut ini. Suatu hari Bu Indah ini baru pulang tuh dari toko untuk membeli perlengkapan sahur. Nah, pas udah sampai rumah, dia nanya tuh sama anak perempuannya kayak gini. Dek, Mama habis dari toko. Nggak tanya. Kamu ya? Mama bicara baik-baik malah nyolot. Siapa yang ngajarin? Bu Indah nampak emosi tuh ngeliat kelakuan anaknya kayak gini. Siapa sih yang ngajarin dia kayak gini? Saking keselnya langsung tuh ditinggalin sama Bu Indah, nggak ngomong sepatah kata juga. Bahkan ketika sahur, Bu Indah ini ngediemin tuh anak bungsunya sama sekali nggak diajak ngomong. Dan kejadian ini berlangsung kira-kira sekitar 3 hari. Sampai di satu momen ketika anak bungsunya ini mengajak ngobrol Bu Indah lagi tuh. Dan dia menanyakan maksud dari ibunya ini. Kenapa dia nggak suka sama nilainya. Jadi gini, malam itu sebelum Bu Indah pulang dari warung, anak bungsu Bu Indah ini sudah pulang dari kegiatan mengajinya. Kemudian anaknya ini ke dapur buat minum. Nah, di area pawonan, si bungsu ini mendengar ibunya lagi ngobrol dengan bulik. Sontak dia berteriak dong, "Mah, nilaiku bagus." Tapi yang didapat malah makian dari Bu Indah. Karena hal inilah yang mengakibatkan si anak berkata kasar tempo hari. Bener-bener udah kelewat batas nih setan, pikir Bu Indah saat itu. Bu Indah pun akhirnya menceritakan kejadian ini ke keponakannya yang memang bisa melihat makhluk tak kasat mata. Dan keesokan harinya, keponakannya pun menginap di rumah Bu Indah. Hari itu memasuki malam ke-25. Nah, di situ keponakan Bu Indah tuh mengajak Bu Indah buat duduk lagi yuk di teras pada malam ini. Dan gak lama kemudian, keponakannya pun mengajak Bu Indah buat mengelilingi rumah saat itu. Dan ternyata, tepat beberapa meter dari kandang sapinya, ada sebuah kuburan kecil. Nah, setelah diperhatikan lebih detail lagi, di situ muncul sebuah sosok anak kecil yang ketika dilihat, sosok tersebut bisa berubah-ubah wujudnya.
Dan kejadian itu tepat terjadi jam 3 pagi. Setelah mengetahui hal tersebut, Bu Indah pun langsung mengadakan tahlilan tuh sama doa bersama di keluarganya untuk mendoakan sosok tersebut. Dan setelahnya, tidak ada lagi gangguan yang dialami oleh Bu Indah maupun keluarganya. Mesti ya katanya masih ada aja sih cerita-cerita yang berhubungan dengan wanita berkebaya merah di perempatan jalan itu. Itu dia guys pengalaman yang dialami oleh Bu Indah di bulan Ramadan tahun 2017. Dimana ya nggak pernah nyangka-nyangka juga sih. Lagi nyiapin sahur tahu-tahu kok malah ngalamin kejadian horor. Tapi ya balik lagi ke kalian, kan katanya setan itu dibelenggu di bulan puasa. Nggak ada setannya. Tapi kalian sendiri pernah nggak sih ngalamin kejadian horor di bulan Ramadan kayak gini? Kalau pernah, komen aja di bawah. Gue rasa cukup demikian episode Om Mamat pada kali ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Jangan lupa, ini beberapa episode terakhir Om Mamat Season 2. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.